kita masuk di perkuliahan pemodelan sistem. Kita masuk di pertemuan ketiga. Kita khusus pada pertemuan ini membahas tentang model. Apakah itu model? Ya, berikut ada pengertian model dari berbagai kamus, ya, silahkan dibaca, diterjemahkan. Nah, nanti kalau kita lihat pengertiannya, bisa kita katakan bahwa model adalah suatu representasi atau formalisasi suatu sistem nyata dalam bahasa, dalam simbol atau bentuk tertentu yang mewakili karakteristik dan perilaku sistem sesuai dengan sudut pandang dan dasar pembentuk model dalam tujuan mempelajari sistem. Nah, di sini representasi, kalau model dikatakan sebagai representasi, berarti representasi itu mengandung pengertian adanya penyederhanaan, ya, adanya penyederhanaan. Jadi model itu lakukan karena mungkin membahas langsung sistem nyata terlalu sulit, maka ada penyederhanaan. Artinya, jadi representasi artinya bagian terpenting dari sistem nyata saja yang ingin dipelajari atau dianalisis yang digambarkan dalam model. Bahasa yang dimaksud bisa saja dalam bentuk bahasa verbal, matematika, gambar, program komputer, dan lain-lain. Nah, model dapat digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, atau untuk memperkirakan, memprediksi, ya, karakteristik dan perilaku dari suatu sistem alami atau sistem buatan. Nah, bagaimana skema proses pemodelan? Yang pertama, ini sudut pandang pemodel, ya, kacamata pemodel tergantung dari sistem nilai, dari pengetahuannya, dari pengalamannya, ya. Jadi ini sistem nyata, ini sampel, model yang diuji. Nah, menggunakan bahasa formal, model. Nah, ini, ya. Nah, jadi ada bagaimana cara pandang dia, cara pengetahuan dia tentang sistem tersebut, ya. Nah, tujuan model, ya, secara akademik bisa menjelaskan sekumpulan fakta, mencari konfirmasi. Jika tujuan dikaitkan dengan manajerial, bisa sebagai alat pengambil keputusan, jadi alat bantu pengambil keputusan, juga sebagai proses belajar, juga sebagai alat komunikasi. Model pengambilan keputusan seperti ini, ya. Ini sistem nyata, ya. Kemudian dimodelkan, ya, tentu dari model ini bisa dapatkan solusi, ya. Nah, maka si pengambil keputusan membuat keputusan, ya. Jadi dari sistem nyata itu ada masalah di sini, ya. Nah, kemudian dari keputusan itu ada tindakan dan kembali lagi ke sistem, ya. Manfaat model dapat melalui percobaan pada situasi yang kompleks, ya. Jadi pada dasarnya melakukan penyederhanaan. Jadi juga menghemat biaya, bisa menghemat waktu, dan hanya fokus pada karakteristik penting permasalahan, ya. Hubungan sistem dan model, ya, sistem bisa melakukan eksperimen dengan sistem aktual dan nyata. Juga sistem ini bisa melalui eksperimen dengan model, ya. Modelnya ada model fisik, model matematika, model matematik, ya, dan ada solusi dan simulasi, ya. Ini jadi, ya, yang dimodelkan itu kan sistem, ya. Model diperlukan karena, ya, eksperimen secara langsung itu mahal, ya, sulit, dan bahkan kadang tidak mungkin, ya. Kedua, memungkinkan proses analisis dan manipulasi, ya. Nah, jadi ini definisi tadi pemodelan sistem, ada diulang sedikit di sini, ya. Nah, kalau kita kelompokkan, ya, klasifikasi model, ya, ini, ya, berdasarkan fungsinya ada model deskriptif, prediktif, normatif. Perhatikan strukturnya ada model ikonik, analog, simbolik. Berdasarkan referensi waktu ada statis dinamis. Berdasarkan derajat banyak ada deterministik, probabilistik, dan lain-lain, ya. Nah, jadi ini adalah klasifikasi dari model, ya. Jadi kalau dikatakan model deskriptif, dia hanya memberikan gambaran sistem nyata, tidak meramal atau tidak memberi rekomendasi, ya.
Contoh struktur organisasi, laporan keuangan. Model prediktif, bila ini terjadi maka kejadian itu akan menyusul ya. Ya, misalnya analisis break even point, teori antrian ya. Kemudian kalau model normatif itu memberikan jawaban terbaik dari alternatif masalah. Model simplex ya, marketing mix ya. Ini berdasarkan fungsi. Kalau berdasarkan struktur, ada model ikonis yang mempertahankan sebagian dari sifat fisik dan hal yang diwakilinya. Contoh ya, model pesawat, miniatur model masa depan. Kemudian model analog itu substitusi komponen untuk persamaan dari apa yang akan dibentuk oleh modelnya ya. Kemudian model simbolik menggunakan berbagai simbol untuk menerangkan aspek dunia nyata. Contoh program linear, simulasi Monte Carlo ya. Berdasarkan acuan waktu, kita bagi menjadi model statis. Kalau model statis tidak mempersoalkan perubahan karena waktu ya. Contoh model struktur organisasi. Model dinamis itu menunjukkan perubahan setiap saat akibat aktivitasnya. Contoh model pertumbuhan ya. Ya, jadi misalnya pertumbuhan populasi penduduk ya, itu kan dia termasuk model dinamis. Yang keempat, berdasarkan ketidakpastian, ada namanya model deterministik ya. Kemudian ada model probabilistik ya, model konflik, model uncertainty ya. Ya. Kemudian berdasarkan derajat generalisasi, ada model umum ya, ada model spesifik. Berdasarkan acuan lingkungan, ada model terbuka ya, seperti sistem terbuka ya, jadi sistem model terbuka. Kemudian ada juga model tertutup. Ya, berdasarkan derajat kuantifikasi dibagi lagi menjadi model yang kualitatif dan model yang kuantitatif ya. Berdasarkan dimensi, ada model 2 dimensi ya, terdiri 2 faktor dimensi penentu ya. Kalau model multidimensi terdiri dari banyak faktor penentu. Ini gambaran mobil. Nah, latar belakang pemodelan tadi sebenarnya sudah kelihatan dari di materi sebelumnya ya, bahwa kenapa dilakukan pemodelan, karena memang sistem nyata itu terlalu kompleks ya, terlalu rumit. Kemudian karena sistem nyata masih dalam bentuk hipotesis, tidak memungkinkan untuk melakukan eksperimen secara langsung ya. Nah, modifikasi dan perbaikan terhadap model lebih mudah dan murah dibandingkan bila diterapkan pada sistem nyata ya. Kriteria model ya, model harus mengandung semua variabel penting yang relevan. Jadi variabel penting ya, agar dia representatif ya. Kemudian ya sebenarnya cukup sederhana ya. Kalau terlalu mendetail itu membuat penyelesaian permasalahan lebih luas dan lebih rumit. Tetapi jangan terlalu sederhana, itu berakibat model kurang representatif. Kemudian memudahkan pengertian sistem. Model yang baik dapat menggambarkan apa saja yang berada dalam sistem ya, bagaimana perilakunya, serta mengapa dan apa proses dalam sistem itu terjadi. Kemudian ya, model mestinya dapat mengembangkan alternatif keputusan yang dapat diambil. Ya, sebaiknya tingkat generalisasinya yang tinggi ya. Suatu model juga memiliki tingkat generalisasi yang semakin tinggi, memungkinkan model untuk menyelesaikan permasalahan yang lebih luas. Kemudian di sana harus berlaku juga mekanisme transparansi. Model yang menerangkan bagaimana proses sistem yang ditunjukkan oleh elemen penyusunnya yang saling berinteraksi dalam sistem maupun dengan lingkungannya akan memberi gambaran, menjelaskan bagaimana mekanisme model dalam menyelesaikan permasalahan. Ya, model juga mestinya potensial untuk dikembangkan ya. Kemudian model juga sebaiknya peka terhadap perubahan asumsi ya. Ya, sekian untuk hari ini. Sekali lagi, jika ada hal yang kurang dipahami silakan dipertanyakan, silakan ditanya di WA group, nanti akan kita diskusikan agar Anda dapat mengerti. Sekian dan terima kasih, sampai ketemu di materi selanjutnya. Terima kasih.